Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Jagedita Widadana Ramadan, mahasiswa Universitas Negeri Semarang dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengulik informasi mengenai salah satu olahraga tradisi asli dari Indonesia, yaitu pencaksilat. Nah, seperti yang kita ketahui, pencaksilat merupakan suatu olahraga warisan dari Nusantara yang tetap dilestarikan dari zaman nenek moyang kita hingga sampai saat ini. Pencaksilat ini juga populer di Indonesia, bahkan sampai memiliki banyak aliran yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Selain itu, pencaksilat juga telah dikategorikan sebagai olahraga yang dipertandingkan dalam suatu kompetisi, baik itu kompetisi lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional. Nah, namun pasti sobat olahraga sendiri ingin mengetahui bagaimana asal-usul olahraga pencaksilat ini sendiri terbentuk. Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita simak wawancara saya bersama dengan salah seorang wasit pencaksilat tingkat Jawa Tengah. Langsung saja, mari kita saksikan. Pertama-tama izin memperkenalkan diri. Nama saya Jagedita Widadana Ramadan dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Ilmu Keolahragaan. Nah, di sini kami akan mewawancarai dengan Mas Hartono selaku wasit juri tingkat Jawa Tengah. Sebelum itu, silakan untuk Mas Har bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih untuk adik-adik semuanya yang belajar ilmu pencaksilat. Perkenalkan, nama saya Sri Sugiartono, ya. Panggilannya Hartono. Ya. Jadi saya
belajar pencak silat itu tahun 1993 ya, waktu SMP. Jadi setelah itu saya belajar disahkan jadi pendekar tahun 95. Setelah 95 itu ada pertandingan, 97 mulai ikut pertandingan ya. Ikut pertandingan sampai terakhir kemarin 2007 itu terakhir ikut prapon ya. Prapon wakili Jawa Tengah. Event-event kejuaraan kejurnas prapon ya, alhamdulillah saya pernah ikut mewakili Jawa Tengah. Itu alhamdulillah ya, memang kondisi pencak silat waktu itu prestasi ya, ini luar biasa persaingannya. Mungkin itu monggo nanti ada yang mau tanya apa silakan. Sebelumnya mau tanya Mas Her, sebelumnya tuh Mas Her tuh berasal dari perguruan mana ya? Oh, saya dulu belajarnya sampai sekarang di Persaudaraan Setiati Trate. Yang biasa dikenal PSJT itu Ya, ya? betul PSJT. Terus untuk kejuaraan yang kemarin-kemarin waktu Mas Her masih jadi atlet, itu Mas Her itu main di kategori tanding atau seni? Saya ikut tanding juga pernah, jadi wakili tanding itu kelas C ya, jadi kelas C ya, juga bisa juara dan ikut seni. Terakhir ini ikut seni karena saya ikut tanding itu jauh Bali itu ya, karena resiko pertandingan pencak silat yang luar biasa, persaingan juga luar biasa ya, akhirnya saya cedera, patah ya, saya istirahat 1 tahun ya. Setelah itu tahun 2022 ya, tahun 2002 saya istirahat langsung. Setelah itu saya ikut seni sampai 2007 itu prapon. Berarti Mas Her itu untuk berangkat praponnya sendiri itu di kategori seni? Ya, kategori seni bergu. Kalau bergu, pas waktu itu bergu itu dengan siapa aja? Ya, bergu itu terakhir saya dengan saudara kita, ada Mas Edi sama Mas Siswoyo ya, dan saya. Di bergu kan 3 ya. Jadi alhamdulillah ya, kita belum lolos untuk ponnya karena prapon ini persaingannya wilayahnya berat sekali. Ya. Berarti kalau seleksi untuk praponnya itu walaupun udah masuk di Jawa Tengah, itu kan masih ada seleksi di prapon. Iya. Nah, waktu di praponnya itu berarti nanti diseleksi lagi gitu ya? Iya, per wilayah. Wilayah 1 maunya Jawa Barat, Jateng, ya, DIY, ya, sama Jatim, ya, Bali. Ya. Oke, saya ingin bertanya mengenai pencaksilat ini sendiri, Mas Her. Kita tahu bahwa pencaksilat ini kan seni bela diri asli dari Indonesia. Nah, bagaimana pencaksilat ini bisa tercipta? Nah, asal usulnya itu bagaimana kok bisa ada pencaksilat ini? Silat ini kan asli budaya warisan dari nenek moyang kita. Jadi warisan dari nenek moyang kita ini yang diwarisi ya turun temurun sampai sekarang. Ya, dan dulu dari zaman masih kerajaan. Ya, itu untuk berperang. Kalau dulu untuk membela diri berperang. Ya, karena pencaksilat ini kan tidak jasmani aja, jadi rohani juga ada. Jadi ibaratnya kalau zaman dulu perang itu tidak menggunakan fisik aja, rohanian juga digunakan. Sampai sekarang pun pencaksilat ya alhamdulillah dipelajari sampai, karena ini warisan dari leluhur kita ya, dari nenek moyang kita, bisa berkembang sampai sekarang, apalagi sekarang perguruannya banyak sekali ya sampai sekarang. Sekarang itu kan kalau lomba silat Iya. di prestasi itu kan pakai pakaian hitam-hitam. Ya. Apakah dulu saat terciptanya pencak silat itu tuh langsung pakai baju hitam atau pakai pakaian biasa, bebas, sarung atau bagaimana? Kalau dulu itu malah pencak silat itu pakainya tuh enggak sekarang ini hitam-hitam ya. Kalau dulu pakainya macam-macam, ada yang putih gading, ada yang hitam polos, ada yang putih ya. Karena sesuai perkembangan, dan zaman dulu pun masih banyak pencak silat itu pakai baju bebas. Nah, apalagi pakai baju tradisi orang Jawa itu pakai jarik, ya, ada yang pakai sarung, ya, ada pecis atau pakai udeng-udeng ya zaman dulu. Karena sesuai perkembangan, karena perguruan juga banyak sekali, akhirnya ini dibentuk kongres ya, untuk kongres IPSI, jadi peraturan pertandingan juga
untuk ditandingkan juga ada ya. Jadi setelah itu kan akhirnya banyak perguruan-perguruan itu menggunakan pakaian hitam-hitam karena di PBFC sekarang ya aturannya tanding kan pakai standar PBFC yaitu hitam-hitam dan PBFC. Berarti yang begitu nggak pakai hitam-hitam. Ya. Terus seadanya perubahan zaman jadi kita pakainya baju hitam-hitam. Ya, Terus setelah- karena ada juga keputusan dari kongres PSI tersebut ya Mas. Ya. Seperti yang disebutkan Mas tadi, di Indonesia kan banyak sekali perguruan yang tercipta. Ya. Nah, itu kenapa ya kok bisa banyak perguruan yang tercipta dan apa yang mendasari terciptanya banyak perguruan ini di Indonesia? Karena di Indonesia ini kan ya budayanya luar biasa sekali ya. Banyak suku ya, banyak budaya ya, jadi banyak pulau-pulau, jadi penduduknya ya yang karena bermacam-macam ini ya, Bhinneka Tunggal Ika ini ya, karena macam-macam ini kan bisa terbentuk ini kan karena tiap daerah ini perguruan ini kan punya masing-masing, tiap daerah punya apa bela ciri khas ya, ciri khas budaya bela diri ya. Jadi karena bela diri pencaksilat ini kan asli budaya Indonesia ya, tiap dari ujung timur sampai ujung barat ini semuanya ada. Jadi makanya tercipta aliran-aliran dari ujung barat itu alirannya Minangkabau ya, dari Jawa Barat ini Cimandi ya, dari sana ada dari Jawa Timuran ya, pencaksilat modern ya, ada pencakdor juga ya, macam-macam. Jadi dengan adanya bermacam-macam ini ya diwadahi ada wadah ya, wadah IPSI ini ya, jadi untuk menyatukan perguruan-perguruan ini biar bersatu. Nah, dalam arti bersatu itu ya kita membawa nama budaya Indonesia ini ke mancanegara biar menjadi olahraga yang bisa berprestasi di depannya kan gitu. Berarti ada banyaknya perguruan ini karena ciri khasnya masing-masing dari berbagai daerah gitu ya? Ya betul, salah satunya itu. Tadi dikatakan bahwa olahraga pencaksilat sudah masuk ke olahraga prestasi. Nah, yang sebelumnya kan ini olahraga tradisional dari Indonesia. Nah, apa yang membedakan olahraga tradisional pencaksilat ini dengan olahraga prestasi pencaksilat ini? Kalau olahraga pencaksilat tradisional ya, kalau zaman dulu kan tradisional ini kan dipentaskan di umum, dalam arti untuk pentas seni ya, pentas seni untuk kegiatan budaya atau acara adat itu biasanya dipentaskan di acara-acara itu jadi ada pertandingan tanpa bodi, yaitu pencaksilat tradisi yang belum ada peraturan yang seperti sekarang ya. Kalau peraturan pertandingan yang udah modern ini ya kita menggunakan aturan PBFC sudah jelas di situ ya. Atlet harus pakai bodi ya, pelindung kemaluan ya, tidak boleh nyerang leher kanan ya, boleh nyerang kemaluan ya, sasarannya serangan maksimal 6 kali ya, dan itu tidak boleh ada pelanggaran ringan, ada pelanggaran berat ini, jadi sudah diatur, tidak liar seperti dulu ya. Kalau pencaksilat tradisi kan seperti pencakdor itu ya, sebelum adu wasitnya menghentikan ya terus ya, di bawah pun masih dipukul terus ya. Dan tanpa bodi, namanya kalau disilat apalagi di pesat itu namanya sambung ya. Sambung itu ya dua sisi tapi tanpa bodi ya, boleh nyerang bebas kan. Itu pencaksilat tradisi yang sekarang yang terbaru ini ya ikuti aturan PB ya. Kan aturan PB ini kan tiap kongres ini berubah karena untuk kedepannya ini kalau bisa pencaksilat yang prestasi ini ke Olimpiade ya, ini bisa diterima di Olimpiade. Makanya ini peraturan-peraturan ini setidaknya bisa masuk ke Olimpiade gimana kan, cari celah itu. Karena ini kan bisa membawa nama harum khususnya Indonesia kan, karena ini budaya ya, budaya dan tradisi nah, bisa menjadi pertandingan-pertandingan yang di event, apalagi sekarang di usia dini, di SD, remaja dan dewasa, ada kelas-kelasnya.
tadi dikatakan pencak silat ini lagi berusaha untuk sampai ke jenjang olimpiade. Nah itu kenapa kok sampai sekarang belum diterima di olimpiade? Menurut Pak Seth gimana? Ya karena ini kan kemarin-kemarin aturannya ini kan pencak silat ini menurut olimpiade itu kan tidak boleh yang berbahaya, apalagi menciderai kan gitu. Kalau kemarin-kemarin kan tanding ini banyak membahayakan, ada bantingan ini sampai jatuh kepalanya dulu, ada yang lumpuh sampai sekarang, itu ada hati-hati. Jadi makanya kan membahayakan, aturannya ini sekarang dirubah. Nah, dirubah aturannya ini agar bisa diterima di olimpiade gimana kan. Jadi untuk peraturan-peraturan yang menciderai atlet dan banyak membahayakan ke atlet ini dihilangkan mulai sekarang. Dan aturannya seperti itu. Berarti kenapa enggak belum sampai ke olimpiade itu mungkin gara-gara peraturannya seperti itu ya Mas? Ya salah satunya itu membahayakan ya. Pertandingan di silat itu dilihat tuh sangat berbahaya kan gitu. Ternyata lebih berbahaya daripada Iya. bela diri lagi. Ya, betul. Oke, Mas Her, terima kasih atas wawancara yang dilakukan hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan Mas Her ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih atas waktunya telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara. Terima kasih Mas Her. Ya, alhamdulillah ya. Jadi terima kasih sekali ya. Jadi adik-adik udah mewawancarai ya. Dan khususnya ini saya ini kan di PPLP Jawa Tengah ya. Jadi melatih adik-adik yang berprestasi, khususnya ini saya mengawasi adik-adik semua cabang olahraga, apalagi olahraga bela diri ini ya. Kedepannya ya semoga bisa lebih baik lagi dan bisa berprestasi dan bisa membawa nama harum khususnya Jawa Tengah ya, khususnya ini dan Indonesia nanti. Baik, terima kasih. Sekian wawancara yang kami lakukan hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.